Oke, kalau begitu mengapa saya harus berinvestasi forex? Ada begitu banyak investasi lainnya yang saya temukan di luar sana. Baik itu saham, baik itu reksadana, baik itu forex trading atau option mungkin yang banyak dikenal akhir-akhir ini, atau juga investasi sektor real. Mengapa saya berinvestasi forex? Nah, saudara, ada banyak sekali kelebihan-kelebihan ketika Anda berinvestasi forex trading. Nah, beberapa kelebihan yang paling utama adalah pertama masalah likuiditasnya. Bandingkan jika Anda berinvestasi dalam sektor real. Apa yang dimaksud dengan likuiditas, saudara? Maksudnya begini, jikalau seandainya Anda berinvestasi dalam sektor real, Anda membeli sebuah rumah, misalnya. Nah, tentu saja ada keuntungannya, bagaimanapun harga rumah tidak bisa turun, kedepannya pasti akan terus naik. Tapi jikalau setelah Anda beli, lalu Anda simpan 2 tahun, kemudian Anda hendak jual kembali rumah tersebut, apakah ketika pertama kali Anda memasang papan jual di halaman rumah Anda, apakah saat itu juga langsung ada pembeli untuk rumah Anda? Tentu tidak. Bisa jadi perlu waktu seminggu, kadang perlu 2 minggu, kadang bisa berbulan-bulan, atau bahkan harus diiklankan terlebih dahulu baru laku. Jadi masalahnya bagaimana? Masalahnya adalah di masalah likuiditasnya yang tidak liquid. Karena sektor real memang demikian. Harga rumah mahal sekali, orang tidak sanggup membelinya. Nah, ciri kelebihan dari forex trading adalah dia sangat liquid. Jadi ketika Anda beli, maka Anda dapat melakukannya detik itu juga ketika Anda mengklik tombol buy, maka akan langsung tereksekusi. Dan yang kedua, ketika Anda melakukan penjualan, ketika Anda mengklik tombol sell atau meliquid posisi Anda, maka detik itu juga akan tereksekusi. Jadi tidak ada istilah yang namanya saya hendak membeli powerlink, maka di pasaran tidak ada orang yang mau menjual powerlink kepada saya, berhubung semuanya sudah habis. Tidak ada demikian, selalu tersedia powerlink bagi Anda. Likuiditasnya nomor 1. Pasar forex merupakan pasar investasi yang sangat besar di seluruh dunia. Kapitalisasinya mencapai perputaran dana di pasar forex setiap harinya mencapai 2 triliun dolar Amerika per harinya. Jadi bayangkan saudara, pasar yang sangat besar, pasar yang sangat global, 2 triliun dolar Amerika seharinya perputaran dana dalam forex trading. Yang kedua, saudara, dia memiliki kelebihan 24 hours a day and 5 days a week. Artinya adalah pasar forex tidak pernah mengenal kata tutup. Bandingkan dengan investasi sektor saham, hanya ada pada jam-jam tertentu saja. Komoditi juga demikian, indeks juga demikian. Sektor real pun kadang-kadang dimasalah dengan waktu. Tapi dalam pasar forex trading, 24 jam sehari Anda dapat bertrading forex setiap harinya. Anda yang bekerja dari pagi sampai sore, maka malam hari Anda dapat bertrading forex. Anda yang ibu rumah tangga mau bertrading forex dari rumah pun bisa. Dan kapanpun Anda memiliki waktu bisa. Dan ini 5 hari seminggu tidak kenal kata libur. Kecuali Sabtu dan Minggu pasar forex libur. Dan kecuali tahun baru. Di luar itu, semua dibuka. Anda dapat bertrading kapan saja Anda mau. Ada yang karyawan, maka Anda dapat bertrading pada malam hari. Anda hendak bertrading pagi hari, ibu rumah tangga tidak menjadi masalah karena Anda malam hendak istirahat, silahkan. Jadi 24 hours a day and 5 days a week. Yang berikutnya adalah two ways opportunity. Jadi Anda dapat memperoleh kesempatan keuntungan baik naik maupun turun. Oke, nanti kita akan jelaskan two ways opportunity lebih lanjut, lebih detail lagi. Yang berikutnya adalah anywhere. Nah, ini merupakan kelebihannya karena trading forex Anda lakukan melalui internet, jadi Anda dapat melakukannya di mana saja Anda mau. Anda dapat bertrading forex melalui lewat internet di rumah Anda, komputer rumah, atau misalnya di perjalanan ketika Anda sehari-hari pulang dari kantor, boleh-boleh saja. Atau misalnya di kantor Anda, tidak menjadi masalah. Atau jika Anda harus pergi keluar kota, sepanjang ada line internet, Anda dapat melakukan perdagangan forex trading. Anywhere, di mana saja. Anytime, seperti saya katakan tadi, 24 hours a day, 5 days a week. Lalu berikutnya, no minimum atau maximum fluctuation. Nah, bagi beberapa investasi memiliki maksimum batas pergerakannya, tapi tidak dengan pasar forex trading. Kalau Anda pernah mendengar akan berita-berita di sektor finansial, misalnya Bapepam atau BEI, Bursa Efek Indonesia, mensuspensi pergerakan saham X dikarenakan pergerakannya sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, itu bisa saja terjadi, tapi dalam forex trading tidak mengenal kata suspensi. Dengan demikian, keuntungan Anda dapat menjadi maksimum, tidak ada batasan. Pergerakan pasar, itulah maksimum keuntungan Anda. Yang berikutnya, plenty of analysis tools. Nah, ini ada berbagai macam alat-alat untuk melakukan analisa dalam perdagangan forex trading Anda. Jadi, tidak khawatir, jangan menjadi khawatir bahwa Anda akan mendapatkan atau Anda tidak akan mendapatkan cara untuk menganalisa market nantinya. Oke, bicara analisa mungkin nanti masih panjang.
Kita akan mempelajarinya pada sesi-sesi berikutnya, jangan khawatir. Berikutnya adalah high leverage, yaitu dimana seperti saya katakan tadi, Anda bisa melakukan perdagangan dengan sistem margin trading. Bayangkan saudara, Anda hendak mendapatkan 10.000 US dollar, Anda hanya cukup mengeluarkan 1/100-nya saja, alias cukup 100 US dollar. Artinya saudara, jika Anda hendak membeli sebuah rumah seharga 300 juta misalnya, maka Anda cukup mengeluarkan 1/100-nya saja, alias 3 juta rupiah. Anda sudah dapat memiliki rumah tersebut dan sudah dapat menempatinya. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Nah, padanan yang sama juga dapat Anda padankan dalam dunia forex trading. Oke, nah sekarang bagaimana mengenai mekanisme investasi dalam perdagangan forex trading? Nah, saudara, bagan sederhana ini merupakan bentuk bagaimana sebuah perdagangan forex dilakukan. Andai kata jika sebagai seorang investor, katakan misalnya ini Anda, saya berikan tanda terlebih dahulu. Sebagai seorang investor, hendak melakukan perdagangan forex trading. Nah, bagaimanakah sebenarnya yang terjadi ketika saya hendak melakukan pembelian, misalnya buy untuk pound sterling? Maka sebenarnya apa yang terjadi? Tentu saja Anda harus mencari akan pihak lain di luar sana, entah itu perorangan, entah itu sebuah lembaga, ataupun siapapun di sana yang hendak menjual pound sterling kepada Anda. Nah, untuk itu tempat di mana para pertemuan pembeli dan penjual dinamakan yang disebut sebagai market, yang berwarna oranye di sini, atau mungkin bahasa kerennya adalah exchange atau bursa, saudara. Nah, ini merupakan tempat di mana pembeli dan penjual bertemu dan semua transaksi dilakukan di sana. Di dalam dunia forex trading, bursa di sini tidak mengacu akan satu atau dua buah bursa. Misalnya seperti perdagangan saham, kita mengenal ada Bursa Efek Indonesia, atau di luar negeri ada NYSE, dan ada berbagai macam perdagangan di sana. Tetapi tidak dalam pasar forex trading. Bursa di sini bisa dalam berbagai macam di berbagai macam tempat, bisa di CMEX atau Chicago Mercantile Exchange, atau kadang-kadang juga bisa ditransaksikan di NYSE. Di Indonesia ada juga Bursa Berjangka Jakarta, dan ini semua lintas batas dan lintas tempat, saudara. Jadi bahkan kadang-kadang bisa juga terjadi perdagangan tidak keluar melalui sebuah bursa, tetapi bahkan misalnya diteruskan ke bank. Misalnya bank membutuhkan pound sterling dalam jumlah tertentu, dan sehingga mereka membeli pound sterlingnya bisa jadi dari Anda misalnya. Nah, saudara, untuk membuat sebuah mekanisme seperti itu tentu saja dibutuhkan sebuah perantara di sini antara Anda dengan market di sini, yang saya katakan tadi berbagai macam jenis pihak ataupun lembaga di sini dapat masuk ke dalamnya. Nah, perantaranya siapa? Perantaranya adalah yang disebut sebagai broker atau pialang di sini. Broker di sini menyediakan akan akses kepada Anda untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual. Itu adalah tugas pertama dari broker. Dan yang tentu saja tidak kalah pentingnya, mereka menyediakan sebuah trading platform atau tempat untuk Anda dapat bertrading dan dapat melakukan transaksi forex secara online. Jadi sebenarnya ketika melakukan order pada platform di pialang, maka Anda akan menyampaikan order tersebut kepada pialang, lalu pialang akan mencari dan meneruskannya ke tempat di mana pialang tersebut dapat meneruskan transaksi Anda. Jadi semacam kayak penerusnya atau poolnya. Dan setelah itu, setelah dapat diteruskan dan menemukan harga yang cocok, maka akan dicocokkan secara kuantitatif. Artinya tidak, misalnya si Ali berhendak mau menjual pound sterlingnya, maka di sini si akan bertemu dengan si Umar, dan Umar akan memberitahu pada Ali bahwa yang membeli pound sterling Ali adalah Umar misalnya. Tidak demikian, tapi hanya secara kuantitas saja, secara jumlah. Jadi tidak mengenal siapa pembelinya dan siapa penjualnya. Setelah itu akan sampai ke broker, lalu broker akan meneruskan kepada Anda dalam bentuk position recording and reporting. Nah, ini merupakan tampilan yang menunjukkan bagaimana posisi dana Anda, apakah untung atau rugi, dan bagaimana laporan-laporannya, dan itu semua terletak pada platform tempat Anda bertrading. Jadi memang di sini penting sekali ya kegunaan dari pialang, bukan? Oke, nah semua transaksi ini tidak dilakukan secara fisik, saudara. Jadi all transaction is done on physically. Semua dilakukan dalam bentuk record saja. Dan ingat bahwa Anda sudah menyetorkan sejumlah dana untuk memulai forex trading pada pialang tersebut. Nah, dana tersebutlah yang menjadi dasar untuk pialang menerbitkan recordnya bagi Anda. Seperti itu, demikian. Nah, saudara, mari saya sekarang tunjukkan kepada Anda mengenai hubungannya dengan masalah regulasi.
bagaimana mekanisme perdagangan forex trading dan dihubungkan dengan sebuah regulasi forex. Nah, saudara, seperti saya sebutkan tadi bahwa market di sini dapat berbagai macam tempat dan berbagai macam lembaga, bisa berupa bank atau juga bursa. Tetapi memang yang paling umum diteruskan adalah kepada bursa, atau yang paling banyak adalah dari CMEX, yaitu Chicago Mercantile Exchange. Nah, saudara, masalahnya begini, jika sebuah pilang tidak memiliki izin untuk meneruskan transaksinya kepada bursa yang bersangkutan, dalam arti misalnya dia pialang Amerika, maka dia tidak punya izin untuk meneruskan ke CMEX atau ke market diterusannya, maka dapat dikatakan pialang tersebut ilegal, jadi tidak memiliki izin dari badan regulator setempat. Nah, kalau begitu, jika memang dia ilegal, apakah dia dapat meneruskan transaksinya ke market? Tentu saja tidak, sehingga semuanya akan terputus sampai di sini. Ini tidak ada lagi. Nah, dengan demikian, maka hanya akan terjadi transaksi antara pembeli atau investor dan penjual dan pembeli. Jadi misalnya saya hendak membeli pound sterling, maka tentu saja karena pialang tidak meneruskannya ke pihak lain, maka yang menjadi penjualnya adalah pialang yang bersangkutan, saudara. Nah, sebaliknya juga begitu. Jika saya hendak menjual, maka pialangnya membeli. Jika saya membeli, pialangnya menjual. Artinya sekarang karena memang pialang tidak memiliki akses, berhubung dia tidak memiliki izin regulasi, maka tentu saja semua transaksi pialang akan menjadi katakanlah lawan transaksi Anda. Anda beli, dia jual, Anda jual, dia beli. Nah, sekarang saudara, saya sambungkan pada Anda bagaimana hubungannya dengan masalah untung rugi. Jika Anda bertrading forex, katakanlah Anda open buy. Mohon maklum kalau saya agak sedikit berantakan menggunakan mouse. Anda open buy dan Anda profit. Pertanyaan saya adalah, dari mana profit tersebut dicapai? Jawabannya adalah dicapai dari mereka yang mengalami kerugian. Artinya jika saya seorang investor dan saya melakukan aksi open buy dan saya untung, maka yang melakukan aksi open sell adalah mengalami kerugian. Sebaliknya, jika saya open sell dan saya rugi, maka yang open buy adalah yang mengalami keuntungan. Jadi jika saya dari sisi saya sebagai seorang investor, saya open buy dan saya untung, itu artinya saya beli murah lalu dijual mahal. Tetapi sebaliknya dari sisi lawan transaksi saya, jika saya open buy dan saya untung, maka dari posisi dia dilihatnya adalah dia beli mahal, jual murah, lalu kemudian beli mahal karena open sell lalu close buy. Akibatnya jika saya buy saya untung, maka saya adalah rugi. Nah, sekarang mari kita kembalikan lagi ke masalah pialang ilegal. Karena dia tidak memiliki izin dari market, maka tentu saja semua transaksi akan dilakukan kepadanya kembali. Artinya jika Anda beli dan Anda untung, maka pialang ilegal tempat Anda bertransaksi misalnya itu mengalami kerugian. Dan sebaliknya jika Anda mengalami kerugian, maka pialang tempat Anda bertransaksi yang ilegal tadi mengalami keuntungan. Nah, saudara, sekarang ini menjadi sebuah masalah dan konflik of interest, karena bagaimanapun sebuah perusahaan tidak ada yang didirikan untuk mendapatkan kerugian. Nah, disinilah sebuah masalah penting, mengapa pentingnya memiliki regulator, karena regulator dapat membantu Anda untuk menjamin bahwa pialang tersebut dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki kecurangan-kecurangan masalah administrasinya. Jadi saudara, pastikan Anda milih akan pialang yang ilegal. Itu saja pesan dari masalah mekanisme investasi ini. Jadi jangan sampai Anda terjerumus dengan berbagai macam penawaran menarik, tetapi sesungguhnya pialang tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah tempat di mana dia berdiri. Oke, baiklah. Saya bersihkan dahulu. Next slide.